Hari ini kita akan belajar tentang cara kerja sistem pencarian di Shopee. Sebenarnya kamu juga bisa baca sendiri tentang cara kerja sistem pencarian di Shopee ini di halaman edukasi Shopee, pusat edukasi penjual. Di sini sudah dijelaskan secara rinci tentang cara kerja sistem pencarian di Shopee atau yang kita kenal dengan SEO. Kita rangkum sedikit aja karena biasanya kan budaya kita kan enggan untuk membaca ya. Jadi sedikit akan saya rangkum dengan singkat supaya kamu yang dengar atau kamu yang melihat ini mudah untuk mengerti tentang cara kerja sistem pencarian di Shopee. Kenapa ini menjadi penting? Karena sistem pencarian atau SEO itu kan menjadi bisa dibilang tolak ukur keberhasilan sebuah produk ya. Jadi kalau ada satu produk kemudian dia naik di pencarian, otomatis penjualannya juga akan semakin tinggi. Kalau dia dicari nggak ketemu, berarti juga nggak akan ada penjualan. Jadi itulah kenapa sistem pencari ini penting untuk diketahui oleh semua seller yang ada di Shopee. Bagaimana cara kerja sistem pencarian di Shopee? Shopee menggunakan algoritma untuk memberikan peringkat hasil pencarian berdasarkan apa yang dicari pembeli. Peringkat hasil pencarian ditentukan beberapa faktor. Salah satunya adalah produk yang tingkat konversi tertinggi cenderung lebih dipilih. Konversi itu apa sih? Konversi jadi gini, kalau kamu lihat barang kemudian kamu klik barangnya dan kamu beli, itu namanya konversi. Jadi produk meskipun sering kelihatan, kalau konversinya buruk otomatis itu akan cenderung lebih ditekan oleh Shopee di sistem pencarian. Sedangkan produk yang dia kelihatan dan sering dibeli oleh pembeli itu akan diutamakan. Kemudian tingkat konversi tertinggi berasal dari 3 elemen utama berikut. Yang pertama adalah informasi produk. Informasi produk ini meliputi nama, kategori produk, atribut, deskripsi produk, foto atau video, serta kecocokan dengan pencarian pembeli, di mana kemungkinan besar produk yang diklik dan dibeli, sehingga algoritma dalam sistem pencarian Shopee akan menampilkan produk Anda dibandingkan dengan produk lain dengan kualitas informasi yang kurang tepat. Jadinya begini, contohlah di sana ditulis kaos oversize gitu kan, kemudian setelah diklik dibaca deskripsinya ternyata dia nggak oversize, ternyata LD-nya cuma 110, nggak sampai 130 atau nggak sampai 120. Jadi artinya dia itu sebenarnya size reguler tapi ditulis oversize supaya untuk meningkatkan penjualan seumpama. Itu kan informasi fiktif dan itu otomatis akan mengurangi tingkat konversi dan itu akan menekan si produk itu untuk tidak lagi diperlihatkan di pencarian. Jadi poinnya adalah isilah informasi produk yang sesuai dengan keadaan produk yang sebenarnya, baik itu namanya, atributnya, deskripsinya, foto, video, dan lain-lain. Jangan ada yang fiktif, jangan ada yang fake. Jadi supaya apa yang diklik oleh pembeli itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli gitu loh. Jadi nggak diklik kemudian ternyata penipuan. Ada juga kan yang begini, dia masang harga varian lebih rendah daripada harga produk utamanya. Contohnya begini, orang jualan kaos polos gitu kan, kaos polos itu harganya 20.000 lah, kita ambil contoh ya. Kemudian di situ ternyata di varian tuh ada atasan polos anak-anak gitu kan, harganya 10.000. Jadi di varian itu kan kita bisa menentukan size sama warna gitu, umpama gitu kan. Ternyata di situ ada size anak-anak yang diselipkan untuk memberikan kesan harga lebih murah. Nah itu kan termasuk informasi fiktif, sedangkan judulnya itu adalah atasan pria dewasa gitu kan seumpama. Jadi pada saat diklik ternyata yang harga 10.000 adalah atasan anak-anak. Banyak banget yang seperti itu ya, yang semacam itu sekarang lumrah kita temui ya, padahal itu kan termasuk informasi fiktif dan itu ternyata menjadi bumerang tersendiri bagi si produk itu, karena otomatis pembeli nggak akan jadi untuk transaksi produk tersebut padahal sudah diklik. Artinya kalau di Google pencari mungkin namanya bouncing ya. Jadi itu kayak bouncing itu kayak udah diklik tapi nggak jadi dibeli. Itu bukan dapat nilai positif, malah dapat nilai negatif kayak gitu. Yang kedua adalah data penjual. Metrik utama yang diprioritaskan adalah tingkat konversi penjualan, tingkat ulasan dan penilaian yang baik, tingkat aktivitas penjual, contoh seberapa cepat penjual merespon chat, memproses pesanan, dan lain-lain, serta performa penjual, contoh jika penjual menerima penalti dari Shopee karena pelanggaran. Jadi apa yang kita lakukan sebagai seller itu juga berdampak pada tingkat pencarian produk. Contohlah kalau seller itu dia gercep banget balas chat, jadi otomatis kan performa chatnya
itu akan semakin tinggi, dan ternyata itu berpengaruh di produk itu. Kemudian kalau penjual sering mendapatkan penalti karena kesalahan penjual, otomatis kan pelanggarannya ini nggak bisa diajukan banding. Jadi otomatis karena penalti yang tinggi, maka produknya juga akan ditekan, tidak akan muncul di pencarian atau dikurangi intensitas munculnya di pencarian, seperti itu. Yang berpengaruh adalah tingkat ulasan dan penilaian yang baik. Jadi kalau ada orang beli kemudian ternyata mendapatkan respon yang negatif, contohlah yang dibeli mungkin barang yang kita kirim itu kurang sesuai dengan harapan pembeli, mungkin warnanya kurang pas atau size-nya tidak sesuai dengan deskripsi, kan bisa berakibat pada tingkat penilaian yang kurang baik. Nah, itu kan berpengaruh juga di pencarian produk kita. Dan yang ketiga adalah personalisasi pembeli. Shopee memahami bahwa setiap pengguna memiliki preferensi berbeda saat mencari suatu produk. Contoh, pengguna menggunakan kata kunci notebook yang artinya laptop atau buku untuk sebagian orang. Jadi ini mungkin contohnya begini, kan dia ngambil contoh notebook, itu kan bisa berarti laptop, bisa berarti buku. Kalau orang sudah nyari notebook kemudian yang diklik itu adalah laptop, sistem pencari akan mendeteksi bahwa user ini mencari notebook laptop, bukan notebook buku gitu kan. Jadi berdasarkan dengan apa yang dilakukan oleh pembeli. Sistem pencari di Shopee tidak memprioritaskan produk tertentu kecuali dalam situasi khusus seperti iklan, melainkan menemukan produk yang paling cocok dengan kata pencarian lalu mengurutkannya berdasarkan faktor di atas. Anda dapat menggunakan iklan Shopee untuk membantu Anda muncul di peringkat teratas hasil pencarian. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa Shopee berjanji untuk netral terhadap semua produk yang ada di platform Shopee kecuali produk itu iklan. Jadi kalau mau naik di pencarian teratas, gunakanlah iklan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Shopee itu tidak memandang bahwa kamu itu star seller atau bukan, Shopee Mall atau bukan. Jika memang produkmu itu memiliki kinerja yang bagus, otomatis akan dinaikkan di sistem pencarian. Begitu sih kurang lebih. Oke, kurang lebih seperti itu tentang bagaimana cara kerja sistem pencarian di Shopee. Thank you sudah nonton, dan terima kasih sudah selalu mencari tutorial di channel kita. Jika ada tutorial yang kurang lengkap atau mungkin belum ada di channel kita, silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan kita buatkan satu persatu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.